wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B4 dengan saya sendiri Muhammad Maulana Ihsan dengan NIM 2023-0410-2080, dan di samping saya Lalu Adam Armiza dengan NIM 2023-0410-2054. Dan di sebelah kiri ada saya Imam Syuuti dengan NIM 2023-0410-2049. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang hubungan antara percepatan dan skala intensitas modified Mercalli. Di sini saya akan menjelaskan materi daripada teori dasar PGA dan MMI, yang dimana percepatan tanah atau PGA adalah parameter yang mengukur seberapa kuat guncangan gempa yang dirasakan oleh objek atau struktur di permukaan tanah. Diukur dalam satuan gravitasi atau G, di mana 1 G setara dengan percepatan gravitasi bumi. Nilai PGA biasanya berkisar antara 0 hingga lebih dari 1 G. Gempa dinilai PGA tinggi biasanya merusak bangunan dan struktur lainnya yang lebih parah. Yang kedua, skala Modified Mercalli Intensity atau MMI. MMI mengukur intensitas gempa berdasarkan dampaknya terhadap manusia dan bangunan. Skala MMI terdiri dari 12 tingkat, mulai dari 1 tidak terasa hingga 12 atau kerusakan total. Meskipun memberikan gambaran kuat gempa, skala ini bergantung pada pengamatan lapangan dan subjektivitas, sehingga hasilnya dapat berbeda di berbagai wilayah. Hubungan signifikan PGA dan MMI. Terdapat hubungan yang signifikan antara PGA dan MMI dalam menilai kerusakan akibat gempa bumi. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai PGA, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan pada bangunan dan infrastruktur. Ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, PGA lebih besar dari 0,3 G. Tingkat intensitas MMI dapat mencapai level 7 atau 9. Yang kedua, kerusakan signifikan, menunjukkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur. Yang ketiga, PGA rendah, cenderung menghasilkan tingkat MMI yang lebih rendah. Zhang dan Liu pada tahun 2016 mengungkapkan adanya korelasi konsisten antara PGA dan MMI pada beberapa gempa di Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan nilai PGA diikuti dengan peningkatan kerusakan yang tercatat pada skala MMI. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan PGA dan MMI. Kendala gempa dengan kedalaman lebih dengan biasanya menghasilkan PGA yang lebih tinggi di permukaan tanah karena gelombang seismik lebih cepat mencapai permukaan. Jenis tanah lunak dapat memperbesar guncangan dan meningkatkan nilai PGA, dan tercatat sebaiknya tanah keras cenderung meredam gelombang seismik menghasilkan nilai PGA yang lebih rendah. Jarak dari epicentrum, semakin dekat sebuah wilayah ke epicentrum gempa, semakin besar pula kemungkinan wilayah tersebut mengalami PGA yang lebih tinggi yang menyebabkan MMI yang lebih besar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Implementasi dalam sistem peringatan dini. Pentingnya hubungan antara PGA dan MMI berdampak pada pengembangan sistem peringatan dini gempa. Dengan menggunakan sensor accelerometer untuk mengukur PGA secara real time, sistem dapat memberikan estimasi lebih cepat mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh gempa. Pertama, deteksi real time.
Sensor akselerometer mengukur PGA secara langsung saat gempa terjadi. Kedua, estimasi dampak. Sistem memberikan estimasi cepat mengenai dampak berdasarkan nilai PGA. Nomor 3, peringatan masyarakat. Memperingatkan masyarakat sebelum kerusakan besar terjadi. Dan yang terakhir, mitigasi bencana. Masyarakat dapat mengambil langkah evakuasi atau perlindungan struktural. Jadi kesimpulan penelitiannya, terdapat hubungan signifikan antara PGA dan MMI dalam menilai intensitas dan kerusakan akibat gempa bumi. Semakin tinggi nilai PGA, semakin besar intensitas MMI yang tercatat. Indikator efektif. PGA dapat digunakan sebagai indikator yang efektif dalam memperkirakan dampak kerusakan di suatu wilayah berdasarkan korelasi dengan skala MMI. Faktor pengaruhnya, kedalaman gempa, jenis tanah, dan jarak dari epicentrum mempengaruhi hubungan antara PGA dan MMI, sehingga harus diperhitungkan untuk pemahaman yang lengkap. Sekian.